Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin murika wa salli sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahul azim. Yaitu pasal pada menyatakan salat ta'atan qada'il fawaid. Sedang suatu pasal pada menyatakan salat ta'atan qada'il fawaid yang dikeluarkan dari kitab tarkib. Maka kemudian daripada itu pada beberapa kitab yang masyhur, maka berkata daripada mazhab imam kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bermula aku ada mendapat dari pengarang As-Salam menyatakan salat qada'il fawaid itu aku ada melihat di dalam kitab. Maka berkata daripada itu Pri menyatakan salat yang tertinggal dahulu maka hendaklah ta'atan qada'il fawaid. Yang nyata lagi masyhur atas salat selamanya. Adapun di dalam kitab Qasaidis Salah yang dikeluarkan perkataan salat qada'il fawaid itu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW, maka kata Amir Mu'minin Abu Bakar, ujar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa aku mendengar sabda Nabi kita Muhammad SAW, terlebih besar faidah dan pahalanya salat qada'il fawaid itu kepada Allah Ta'ala. Adapun salat qada'il fawaid itu kepada Allah Ta'ala dan artinya salat qada'il fawaid, nah membayar mengada karena kita tertinggal segala salat yang tertinggal dan waktu dikerjakan sesudah habis salat maghrib, tapi malam Jumat aja. Malam Jumat habis maghrib sebelum Isya. Pokoknya biar ibadahnya ke Isya jam berapakah? Kalau yang pokoknya biar baru ke Isya jam 3 awal qada'il fawaid. Nah, pokoknya sebelum Isya habis maghrib malam Jumat. Nah jadi ujar Abu Bakar nih kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ujar Abu Bakar, syahdan, adapun salat qada'il fawaid itu terlebih besar faidah maknanya, pahalanya. Maka barang siapa umatku salat tersebut maka terbayarlah qadanya sebanyak 200 tahun. Ujar Abu Bakar. Ujar Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, aku mendengar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa umat salat qada'il fawaid itu maka terbayarlah qadanya selama 400. Abu Bakar 200, Umar 400. Nah, kemudian ujar Sayyidina Utsman bilang, aku mendengar sabda Nabi, barang siapa umatku salat qada'il fawaid itu maka terbayarlah qadanya selama 500 tahun. Ujar Sayyidina Ali, nah, berkata, aku mendengar sabda Nabi, barang siapa umatku salat qada'il fawaid itu maka terbayarlah qadanya selama 600 tahun. Hebat nih, makanya jangan kalian menggawe. Maka berkata sahabat sekalian itu, sembahyang qada'il fawaid itu diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya sekalian mereka itu jika ada umurnya 200 tahun sekalipun dia dosa, tapi diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan qada'il fawaid itu jangan membanggakan diri lalu meninggalkan 5 waktu fardu. Nah, hati-hati itu. Nyada dulu. Jamaah ulun yang di Banjar aja kan. Banjar ini luas. Beginian. Kada ingat ulun siapakah, haji siapakah? Ya anggap aja Haji Balu itu namanya. Ada orangnya disebut Balu, ulun kada nama orang-orang. Jadi ujar haji itu harus sembahyang sini, jadi dia tak punya kawan karena mereka pada lagi sebenarnya waktu kami sudah belajar salat ta'atan qada'il fawaid. Siapa gurunya dia? Nah, yang artis para gurunya
Nah, lalu ulun disalahkan orang. Padahal kan kadang itu keterangannya. Nah, makanya disitulah salat kail fawaid itu, barang siapa umatku laki-laki dan perempuan mengerjakan salat kail fawaid itu, niscaya terbayarlah pada ibu dan bapaknya, anak dan istrinya sekalian itu. Mereka digabung. Nah, hebat lah. Jadi salat qada'il fawaid ini bukan sunat, tapi mendekati wajib, bahkan wajib seumur hidup sekali. Cuma sanatnya ada banyak, lah kan dari Nabi, lah sahabat Abu Bakar, Utsman lah, hanya kayak Imam Syafi'i. Nah lalu habis. Padahal imam kita imam siapa? Nah Imam Syafi'i. Jadi makanya orang banyak artinya menyembunyikan akan kitab ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang yang ada kata dipanjang bayang pas para salajur jerak. Nah makanya orang nggak ada wani menjulungi orang nang artinya nang sambayang nang kada amun sambayang dedehan lu kawajur menjulungi. Maksudnya dedehan sambayang itu kayaknya dedehan kan johor ampe. Jadi dedehan sambayang karena ada bapak ini nang kada sambayang sama sekali. Biarnya sambayang dedehan sambayang kan bapak menjulungi. Nah jadi soal qada'il fawaid ini apalagi tiap malam Jumat. Nah buka tadi nak ulun bagi tadi ulun terangkan. Nah, jadi biar menggawi habis maghrib sebelum isya. Nah, ini misalnya lah di atas. Usali ta'atan qada'il fawaid arba'akatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, jadi rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi 1 kali. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah 1 kali, ayat kursi pulang sekali. Oh, ada hafal kayak hampukan kursinya. Ada apa jadi hafal ya? Jadi rakaat pertama dan kedua sama. Nah, rakaat pertama sama Fatihah ayat kursi sekali. Rakaat kedua Fatihah ayat kursi sekali. Lalu dia tahiyat awal. Nah kayak salat Isya, kayak salat Asar, nah kayak salat Zuhur. Kan sama lah, jadi tahiyatnya 2 kali katakan. Jadi bila rakaat kedua kan tahiyat. Nah, kemudian bangkit kelak dari rakaat ketiga pulang. Rakaat ketiga Fatihah 1 kali, kemudian inna a'tayna 15 kali. Itu rakaat ketiga. Lalu rakaat keempat pulang. Sama Fatihah sekali, inna a'tayna 15. Nah, nyatakan 1, 2 sama tahiyat awal pian. Nah, jangan bersalam. Tahiyat awal itu kan bersalam-salaman. Tahiyat awal lah. Lalu nak ayat bawahnya nak sampai isya ya bagian. Lalu rakaat ketiga setelah Fatihah sekali, inna a'tayna 15. Rakaat keempat Fatihah 1 kali, inna a'tayna 15. Nah, setelah salam ini istighfarnya yang pertama. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. 17 kali. Kemudian yang kedua, astaghfirullahaladzim li, astaghfirullahaladzim li, astaghfirullahaladzim li. Itu untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li walidayya. 17 kali itu untuk witan. Kemudian yang terakhir yang keempat sekali. Ini sekali aja lah. Ini khatamun nubuwah sekali aja. Tadi kan 17 sekali. Allah wa la syarikalah Muhammad abduhu wa rasul. 1 kali. Itu jakanya ibaratnya khatamun nubuwah itu cap stempel perangko atau materai. Padahal kan tanah yang dijual berapa miliar, materainya palingnya kan berapa puluh ribu. Nah sama ini peribahasa kasar toh. Itu kan kata nubuwah. Nah ini doanya di bawah. Allahumma firli junubi in kusirat fataqabbala minas salati in kusirat. Allahumma qadaitani qada'an faja'alani radiyan wa in balatani balan syakiran wa in adaitani ajaban wa la tujibni bil hijab. Nah jadi salat qada'il fawaid ini jangannya ibaratnya itu karena sunat. Makanya kayak yang wajib pula jangannya sunat usali sunat tadi kan. Kalau pangpian dibahas orang artinya kenapa? Jadi tahiyatnya 2 kali karena kita kadang manggil sunat.
Kan mendekati wajib, memang wajib paling ada 1 kali seumur hidup. Ini bagi orang ma'rifat itu sebenarnya wajib salat taatan qada'il fawaid. Sama orang salat tasbih itu. Apalagi pian nilainya tiap malam Jumat, nah jadi dikalahkan, hadiahkan. Umpamanya pian menghadiahi siapa, kakuitan bini anak kena salat kali fawaid. Amun salat hadiah pian dikit benar kalau mempat ibaratnya nang nilai pahalanya. Nah, jadi kalau salat kadar fawaid itu hadiahkan kepada kuitan. Nah, lagi gini anak hadiahkan. Kalau salat hadiah kawaja sampai malam. Kalau salat kadar fawaid cuma malam Jumat. Nah, jadi biar manfaatkan. Makanya biar jangan ibaratnya tahu ini nah. Biar kalahkan amalan yang lain dudiakan paribasanya. Nah, umpamanya ada acara burdahan malam Jumat, ada acara yasinan pernyaklah habis maghrib. Nah, lalu pian di rumah sampatakan. Nah dia itu kan pian umpamanya kali maghrib membaca ini yasin kabar wakiyah. Ya anak ada fawaid kan sampat pian kan turun burdahan umpamanya. Jadi ganti jakanya ibaratnya tuh kader fawaid dia langsung salat anang salat lain itu kaina ibadat yang berburdah dia sampai subuh kada bapak kada menyaki kada. Nah jadi jangan kada digawe. Nah jadi malam Jumat ini artinya kita urut membawa berjamaah malam Jumat ini bermaghrib di sini. Nang mana belum pernah kan jadi kawa jadi paham gitu nah. Jadi nang mana artinya nang belum pernah nang sudah pernah kan bapak malam Jumat ini diadakan. Ini lawasnya 45 bulan ini sama dengan salat kadil fawaid. Nah, karena ini salat kadil fawaid yang pertama rezeki berberkahkan apa? Itu ada inna ataina al-kausar. Itu ada telaga al-kausar yang tidak pernah kering. Tapi begawi juga bang. Menang warisanan dia ratusan juta tinggal begawi habis juga. Nah, lawan juga kenapa jadi pintu rezeki? Itu astagfirullahaladzim liwali walidayya mendoakan kuitan. Nah di sini makanya ini amalan sebenarnya amalan pintu rezeki. Pemandangan amal pintu rezeki haram itu panggilan manusia nih. Amun kita sudah tahu faedahnya kada lagi mungkin 200 tahun 400 tahun 5 tahun pahalanya. Nah, jadi ini bagus karena salat kita kan rancak tertinggal apalagi bubuhan bibinian kan datang bulan sebulan sekali belum lagi nakatnya imbal beranak kan macam-macam lah. Nah, jadi kan otomatis bebinan rancak tertinggal. Laki yang banyak kita tinggal ininya. Jadi di situ menutupi. Jadi ulun gak ada kan banyak. Terus saya itu aja. Dulu jangan kayak apa artinya saat nanti tinggal bahari bayar bini dia bayar ini. Itu syariat. Kalau hakikat di sini saya memainkan kan 200 tahun. Nah jadi di sinilah amal ibadah itu laksana kita beramal ibadah 200 tahun dapatnya salat dari bawah. Jangan menuntut ilmu di sini artinya para yang sembahyang kayak apa yuk. Mereka bisa turun dia ke majelis dulu kan mau merarasan makanan nggak ada. Iya lah ngomong kan mari pernah. Inya artinya sampai yang kayak fawaid berarti sudah tahu ini waktu ini adalah awas sabilenya artinya kadar fawaid di bawah para yang nggak tahu. Nah makanya kalau nyaman kalau sudah berbaiat membabiatnya nyaman. Mungkin ada bagian dia ampun maaf palingan cuma membaca aja karena menggali kalau itu benar ya. Karena bapak biar membaca karena bapak cuma biar artinya bila menggawi ya ada manfaatnya juga. Jangan ibaratnya itu ada kandidatnya. Nah, tapi kuncinya di tangan ulun. Pasal bohong lah anak. Jadi kalau bapak mana belum babi tanggil aja hafalihan dulu kalau bapak. Nah makanya itu tujuan daripada bayat. Bayat ini pertama masuk pertalian antara guru dan murid, lalu sah ulun-ulun yang melihat. Nah makanya kalau nak arti muka bayat ini kasihan-kasihan. Jadi ulun bukan apa-apa ini keras tapi tegas keras. Amun kada berbiat dia tidak usah. Ulun terus terang aja nah jujur aja nah. Jujur pada diri pria masing-masing dari sekian jemaahnya ulun pinanu dan hafal. Ini orangnya nang artinya turun nang 2-3 bulan sekali. Ini nang rajin. Ini nang artinya nang turun bulik. Tahu ulun. Ulun CCTV ada jujur aja. Biar jangan aneh. Kalau yang Pak, ini sampai nak ini lah. Turun. Boleh.
Nah orangnya turun boleh. Jadi kan artinya ulunnya ketemu di mana rumahnya, di depannya, depannya orang. Tahu boleh ya, jangan guru amat ya. Beri ya ulun. Pas saya ulun ini kan artinya ulun depan. Mak ada tahu aku ya, pada aku turun jajan. Andika datang bulik ya kan? Ya aku ya sebagai murid lah. Nah, jadi kalau dia akui sebagai murid itu percuma kalau nggak jadi sabarataan siapakah? Harus tahu, oh ini muhanya nang kada data, nah itu. Jadi harus tahu, kayak apa anak mengaku guru sedangkan guru jangan tahu datang bulik. Nah, coba pikirkan. Kan ilmu anak orang jelas sekali kan ilmu gasan bulik. Kada apa-apa, pian nang kasihan itu dia kada manfaatnya. Lain pian umpamanya. Sambil datang bulik. Guru tahu kan pian lah. Kada ada pertanggungjawaban di akhirat aku aja belajar ilmu ini tapi kada pernah melihat artinya batang hidungnya. Nah, jadi ini Pak tujuan daripada berbiat itu seumur hidup sekali ulun kada memintai 1000 pun ulun terima apalagi gitu. Dan cari guru lain ada 1 juta. Nah, kali orang 100 juta istirahat bebejan 3 tahun. Nah, ya, kan di bawah itu bebejan apa yuk? Pada cangkal turun. Nah mata ulun ini anak pinandu biar jangan heran. Nang artinya turun balik. Pinandu. Tahun, enak 2 tahun, turun tahun. Walaupun kayaknya ya CCTV ada gitu. Anjir jangan bingung. Tahun. Majang ulun ini kan artinya di luar tahu. 300, nang nanarnya 300 setengah. Tapi kalau acara besar, nah bisa lebih 500, 600, 700, bahkan besar dia kita 1000, gitu nah. Nah jadi kan malam ini terbanyak. Kan malam ini kan kada mengira. Jadi kan dikira malam ini maulidan Islamiyah taulan enggak. Lalu kan turunan enggak. Nah, jadi turunan dipaksa ya orang ulun artinya menokani tahu nih bahasa. Kalau kada terasa makanan, dia jangan kecewa. Ulun kan tahu jangan nyekin bepada kami gurunya turunan orang 3 kamu terus. Ulun sediakan. Jadi jangan kecewa biar bilanya malam majelis ini kada dapat makanan. Ulun kada bersaruan, ya kan? Ada bersaruan kada ada. Nah, jadi pian datang itu berarti sanggup menerima kada makan. Bilanya makan rezeki pian, bila kada makan itu artinya pian makan di warung jeble ya. Ya. Jadi kita sama-sama jelas ini kalau kita ada mayur, nah sebutnya yang pulang. Nah, kan banyak juga beginian pangkat banyak lah yang mengatakan jarang pak. Anak ini tahu adakah? Ayam adakah? Orang anu belum lagi. Jangan anak memintakan sial di rumah lah pernah. Kayaknya kan nasi itu dibagi satu-satu. Ulun nak gilanya lebihan, biar pian 10 puting seorang mungkin memalar. Ulun kan temakan ibu nasi tuh. Ya kayak ini kadang-kadang aku membawakan anak nih soal aminan tuh suruh pintu aminatunya nah di sini nah ulun sanggup artinya karena bapak ini nah kadang-kadang membawa anak di rumah kasihan nah artinya nang balung. Jadi nang mana jangan ada terasa makanan ulun minta halal minta rida gitu nah. Karena lagi malam ini nah bisa paruh saya makan ini. Tahu kan? Tapi ada betul-betul sebenarnya ada jiwa. Jadi itu kisahnya, ini kan tiap malam minggu nih kalau kita tahu. Jadi kan rata-ratanya kan kadang-kadang 300 kalau menyediakan nasi 3 piring. Jadi terbanyak banyak lah. Jadi ada nang kada mayu, jangan disalahkan ulun itu salahkan diri pian sendiri. Karena pian datang kada mau nasi bungkus itu dia. Bagaya, apa-apa. Baru kali jadi masalah itu cuma artinya sama-sama gitu nah. Sama-sama kasihan kan orang yang bagawian ya Allah. Orang yang mampar-ambal. Orang ini datang bulik ayo. Kasihan orang bagawian ini nah. Mengukur menunggu puluh bungkus. Sekali membawakan pacarnya ya. Nah itu jadi ulun sampai tahu. Nah jadi bila kan pawai adalah. Nah jadi masalah salah. Jadi di sini biar jangan kada menggawi sampai bawah karena disitulah pian lumayan dari faedah pahalanya luar biasa.
Kan di situ banyak orang yang artinya kadang memakai. Kenapa? Karena senatnya kan banyaknya. Padahal jangankan artinya dari Imam Syafi'i, dari Rasulullah itu satu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kepada Imam Syafi'i ya. Ada lagi berkali-kali ada lagi kesedang. Amun artinya Imam Syafi'i kan imam kita, Imam Syafi'i. Nah, jadi ikhlas kita menggawi syarat taatan kadal fawaid. Jadi rugi dia. Rugi bilanya artinya karena menggawi syarat taatan kadal fawaid. Nah, mana nang binitian, anak yang babiat julungnya. Inilah sekali fawaid nang babiat nang sudah. Makanya pada sepupu keluarga julungnya aja nang mana nang babiat. Nang mana kali babiat julungnya itu ada bapak tanya orang menggawi itu benar ya. Julungnya ada bapak. Cumanya kalau kamu gawe karena artinya kada ada perkalian. Nah, karena lu ambil ini kan bayat juga hitungannya. Lawan guru dosa kali juga bayat. Makanya tujuan daripada bayat, jakannya ibaratnya kaliangan tuh piluntangnya nah piluntangnya. Makanya kita sama jelas ini artinya keluarga bukan orang lain lagi. Bahkan kan perkalian ilmu ini lebih berat kadang-kadang daripada di sana. Kalau di sana itu pun lain satu tujuan. Ini ilmu syariat hakikat bisa tak bisa. Tapi kalau disebut majelis, apalagi majelis ilmu marifat, yakin dan nyata. Kalau ilmunya dipakainya, amalnya digawinya, surga yang ada. Surga yang merindukan bagi orang yang marifat. Surga yang merindukan bagi orang yang mengetahui hakikat dirinya daripada Nur Muhammad. Nah, jadi di sinilah kita kali lagi nang salah diri. Amun kita salah, ia dapatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai. Lalai itu artinya lupa lawan menggawi. Padahal nang menggawi itu sebenarnya bukan jasmani, tapi rohani. Rohani itulah dirinya, sifatnya Allah dan bangaran Muhammad. Nah, jadi roh itu yang salat bukan jasmani. Rohani dan salat tapi berjahir kepada jasmani. Makanya hakikat roh itu namanya Muhammad. Jadi yang menerima perintah saja Muhammad, bukan manusia. Nah, manusia kan tidak kuasa Allah. Jadi yang menerima perintah salat itu yang Muhammad, yang akimi salata li dzikri. Diri yang salat, diri yang sabar dan berbadanya, diri itu roh. Roh itu sifat Allah dan bangaran Muhammad. Jadi Muhammad roh itu tidak bini-bini, tidak laki-laki, nyata. Nah, jadi rupiah itu hakikatnya Muhammad itu mengambil perintah salat. Jadi kada lagi hamba. Nah, jadi kan ingat arwah guru itu Jasidin, bilanya salat Jasidin hamba syirik, bilanya salat dia ta'ala kopor. Lah kayak apa ada nang kanannya? Oh, sekalinya nang salatnya nang diri roh Muhammad. Nah, itu sebenarnya. Jadi bilanya salat hamba ya awak ini kan syirik. Karena lah karena Allah Ta'ala itu ya salat ya mau kopor. Nah, Allah Ta'ala ada masalah sini bos. Nah, lalu ambil yang di tengah, khairul umur yang satuha. Sebagai kursi di tengah, siapa yang salat diri? Diri apa? Diri yang batin. Mana yang batin? Roh. Siapa roh? Itu sifat Allah. Siapa roh? Namanya Muhammad. Nah, makanya Muhammad yang salat bukan siapa-siapa. Ingat ya, yang sudah itu kapal amin bawa pinggang besar Muhammad kan waktu itu. Sama aja nak kapal amin bawa pinggang besar Muhammad Rasul. Berdiri Muhammad, rokok Muhammad, sujud nyata Muhammad. Nah, jadi jangan ragu lagi. Jadi mulai artinya malam Jumat ini kita di sini menggawe kader fawaid. Jadilah kami terima teman-teman balik nama sudah kan sudahnya kami terima ulun mengijazahkan malam ini salat taatan kader fawaid yang mana pian bilanya anak menggawe tiap malam Jumat silahkan. Nah, alhamdulillah. Jadi nyaman sudah pian tuh alas. Jadi jarang orang ada berisi salat taatan kader fawaid. Karena kada sembarangan, karena banyak yang disimpani kitabnya. Itu mau dikhawatirkan kalau orang yang artinya yang kada penyembayang dapat ini, maka para itu ya mau orang yang rajin kan bapak kada mau tinggal lagi lah 200 tahun yang ibadah jangan lagi 400 yang palingnya ikhlas di dalam menggawe. Nah, jadi mudah-mudahan kita sabartaan ringan hati menggawe, ilmu kita bermanfaat sampai kita boleh mati di dalam husnul khatimah. Al-Fatihah.